Oke, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis peubah ganda. Nah, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang pendahuluan analisis multivariat pada pertemuan kedua ini. Yang dimaksud dengan analisis multivariat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis multivariat itu? Nah, jadi analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel. Nah, banyak variabel itu yang terdiri dari ada variabel bebas namanya dan juga ada variabel terikat. Oke. Ya, jadi teknik analisis multivariat itu dia terbagi menjadi dua kategori metode, di mana metode pertama itu disebut dengan metode dependensi dan metode kedua itu disebut dengan metode interpedensi. Nah, jadi metode dependensi ini nanti dibagi lagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama itu disebut dengan regresi berganda, yang kedua analisis diskriminan, yang ketiga korelasi kanonikal, dan yang terakhir itu disebut dengan MANOVA. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu tentang metode dependensi ini. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang metode interpedensi, di mana kalau metode interpedensi ini dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama analisis faktor, yang kedua analisis cluster, yang ketiga multidimensional scaling. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu tentang bagian dari pembagian metode dependensi dan interpedensi. Yang pertama kita bahas tentang pembagian dari metode dependensi yang bagian pertama, yaitu ada Nah, yang pertama, analisis dependensi kita harus tahu perbedaan antara analisis dependensi dengan analisis independent variable atau independent analisis ya. Analisis dependensi itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel terikat. Itu perbedaannya dengan analisis dependensi. Kalau analisis interpedensi dia diklasifikasikan berdasarkan pada jenis masukan variabel dengan skala pengukuran bersifat metrik atau non-metrik. Jadi ini adalah perbedaan antara analisis dependensi dan analisis interdependensi ya. Jadi perbedaannya itu terletak pada klasifikasinya. Yang pertama dependensi berdasarkan jumlah variabel terikat, yang kedua kalau interdependensi itu diklasifikasikan berdasarkan pada jenis masukan variabel dengan skala pengukuran bersifat metrik atau non-metrik. Bahas bagian yang pertama tentang analisis dependensi. Nah, yang pertama tadi ada analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda itu merupakan metode analisis yang tepat digunakan jika masalah penelitian melibatkan satu variabel tak bebas Y yang metrik. Nah, metrik itu maksudnya itu yang kuantitatif ya, datanya berupa angka. Nah, umumnya variabel interval atau rasio kalau untuk yang metrik ini. Oke, kita lanjut. Digunakan jika masalah penelitian melibatkan satu variabel tak bebas Y yang metrik yang dipengaruhi atau terkait itu terikat dengan lebih dari satu variabel bebas X yang metrik ataupun non-metrik. Metrik itu kuantitatif datanya. Oke, adapun tujuan dari analisis ini itu untuk menganalisis secara bersamaan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikatnya. Jadi variabel itu ada dua, ada namanya variabel bebas dan ada namanya variabel terikat yang kita bahas pada analisis multivariat kali ini ya. Nah, analisis regresi linear berganda ini merupakan suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan skala interval. Jadi skala yang digunakan untuk analisis regresi linear berganda ini adalah skala interval untuk variabel terikatnya. Kemudian ada pun syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis berganda ini. Yang pertama, data harus berskala. Oke,
data harus berskala interval. Nah, yang kedua, variabel bebas terdiri dari dua variabel. Yang ketiga, variabel terikatnya terdiri dari satu. Yang keempat, hubungan antar variabel bersifat linear. Nah, apa artinya? Hubungan antar variabel bersifat linear ini artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, pengertian ini secara teknis disebut bersifat rekursif. Maksudnya, pengaruh bersifat searah dari variabel-variabel X ke Y. Tidak boleh terjadi sebaliknya atau juga saling berpengaruh secara timbal balik. Nah, yang berikutnya, tidak boleh terjadi multikolinearitas. Artinya, sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi. Misalnya 0,9 kan terlalu tinggi, atau dia tidak boleh berkorelasi terlalu rendah. Misalnya angkanya 0,01. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh terjadi autokorelasi. Nah, akan terjadi autokorelasi jika angka Darpin dan Watson sebesar kecil dari 1 atau besar dari 3 dengan skala 1 sampai 4. Kemudian yang ketujuh, jika ingin menguji keselarasan model, maka gunakan simpangan baku kesalahan. Yang kedelapan, kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikan. Oke, kita lanjut ke analisis diskriminan. Nah, analisis diskriminan ialah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas atau kemungkinan probabilitas itu. Jadi memprediksi probabilitas objek-objek yang menjadi milik dua atau lebih kategori yang benar-benar berbeda yang terdapat dalam satu variabel terikat didasarkan pada beberapa variabel bebasnya. Nah, tujuan analisis ini yaitu ada dua, ada tujuan utama, ada tujuan khusus. Tujuan utama itu menggunakan analisis diskriminan ialah melihat kombinasi linear. Tujuan khususnya untuk mempelajari arah perbedaan yang terdapat dalam suatu kelompok, sehingga diketemukan adanya kombinasi linear dalam semua variabel bebas. Kita akan membahas tentang syaratnya. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis diskriminan ini, yang pertama, variabel terikatnya hanya satu dan bersifat non-metrik. Yang kedua, variabel bebas terdiri dari lebih dari dua variabel dan skalanya interval. Yang ketiga, semua kasus harus independen. Yang keempat, semua variabel prediktor sebaiknya mempunyai distribusi normal multivariat, dan matriks varians covariance dalam kelompok harus sama untuk semua kelompok. Nah, yang kelima, keanggotaan kelompok diasumsikan eksklusif ya. Maksudnya tidak satupun kasus yang termasuk dalam kelompok lebih dari satu dan exhaustif secara kolektif. Maksudnya semua kasus merupakan anggota dalam satu kelompok. Lanjut, kita bahas tentang analisis korelasi kanonikal. Nah, analisis korelasi kanonikal itu merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan tingkat asosiasi linear antara dua perangkat variabel, di mana masing-masing perangkat terdiri dari beberapa variabelnya. Nah, tujuan analisis ini, fungsi utama teknik ini adalah untuk melihat hubungan linearitas antara variabel kriteria atau variabel terikatnya dengan beberapa variabel bebas yang berfungsi sebagai. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik korelasi kanonikal ini ada 4. Yang pertama, variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel yang berskala interval. Yang kedua, variabel terikatnya terdiri lebih dari dua variabel yang berskala interval. Yang ketiga, hubungan antar variabel bebas dan terikat bersifat linear. Terakhir, tidak boleh terjadi multikolinearitas pada masing-masing kelompok variabel bebas dan variabel terikat yang akan dikorelasi. Kemudian kita bahas yang terakhir, untuk analisis dependensi ada MANOVA. Nah, MANOVA itu adalah analisis multivariat varian. Jadi dia merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antar kelompok
untuk dua atau lebih variabel terikatnya. Nah, teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel tergantung. Variabel tergantung itu variabel terikat lebih dari dua yang berskala interval atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan MANOVA. Ini diambil 4 syaratnya, yaitu yang pertama, variabel terikatnya harus 2 atau lebih dengan skalanya interval. Yang kedua, variabel bebasnya 1 dengan menggunakan skala nominal. Yang ketiga, untuk semua variabel terikatnya data diambil dengan cara random sampel atau secara acak ya, dari vektor-vektor populasi normal multivariat dalam suatu populasi. Dan untuk metrik-metrik covariance-nya untuk semua sel sama. Nah, untuk yang keempat, syaratnya untuk menggunakan prosedur, kalau kita menggunakan prosedur GLM, gunakan prosedur explore untuk memeriksa data sebelum melakukan analisis variance. Lanjut. Nah, ini ringkasan teknik analisis dependensi multivariat. Jadi dibikin ada tabelnya. Nanti kalian akan mengisi tabel ini. Ada 4 teknik dependensi multivariat, yaitu ada regresi berganda. Nanti dilihat apa tujuannya, berapa jumlah variabel terikatnya, jumlah variabel bebasnya, pengukuran untuk variabel terikatnya, pengukuran untuk variabel bebasnya ada apa saja. Nah, itu diisi. Begitu juga untuk analisis diskriminan, korelasi kanonikal, dan MANOVA-nya. Jadi ini diisi untuk ringkasan teknik analisis dependensi multivariat seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, nah selanjutnya kita akan bagian dari analisis interdependensi, di mana yang pertama itu ada analisis faktor. Nah, analisis faktor ini ialah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memahami yang mendasari dimensi-dimensi atau regularitas suatu gejala, di mana tujuan analisis ini secara statistik, tujuan pokok teknik ini ialah untuk menentukan kombinasi linear variabel yang akan membantu dalam penyelidikan saling keterkaitannya variabel-variabel tersebut. Nah, analisis faktor ini juga digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang menerangkan pola hubungan dalam seperangkat. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis faktor ada 5 syarat. Yang pertama, data yang digunakan ialah data kuantitatif berskala interval ataupun juga rasio. Yang kedua, data harus mempunyai distribusi normal bivariat, 2 variabel untuk masing-masing pasangan variabelnya. Nah, yang ketiga, model ini mengkhususkan bahwa semua variabel ditentukan oleh faktor-faktor biasa, faktor-faktor yang diestimasikan oleh model, dan faktor-faktor unik. Nah, maksudnya itu yang tidak tumpang tindih antara variabel-variabel yang sedang diobservasi. Yang keempat, estimasi yang dihitung didasarkan pada asumsi bahwa semua faktor unik tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Nah, syarat kelima, persyaratan dasar untuk melakukan penggabungan ialah besarnya korelasi antar variabel independen, setidak-tidaknya ada 0,5, karena prinsip analisis faktor ialah adanya korelasi antar. Kemudian kita bahas yang berikutnya, ada analisis cluster. Analisis cluster ini merupakan suatu teknik analisis statistik yang ditujukan untuk membuat klasifikasi individu-individu ataupun objek-objek ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan analisis ini adalah mengelompokkan objek atas dasar karakteristik yang syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis cluster ini ada 2, yaitu data yang digunakan untuk analisis ini ialah data kuantitatif berskala interval ataupun rasio. Yang kedua, metode yang ada ialah hubungan antara kelompok, hubungan dalam kelompok, kelompok terdekat, kelompok berikutnya, cluster centroid, cluster median, dan metode Ward. Kemudian kita bahas yang terakhir nih, multidimensional scaling. Nah, yang terakhir kita bahas multidimensional scaling merupakan suatu teknik statistik yang mengukur objek-objek dalam ruangan multidimensional didasarkan pada penilaian responden mengenai kemiripan objek-objek tersebut. Nah, multidimensional scaling ini dapat juga diaplikasikan ke dalam rating subjektif dalam melihat perbedaan antara objek atau konsep. Nah, lebih lanjut, teknik ini dapat mengolah data yang berbeda dari berbagai sumber yang berasal dari
Nah, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik multidimensional scaling ini, yang pertama, data dapat menggunakan berbagai skala pengukuran. Jadi skala pengukurannya itu dari berbagai bentuk, bisa interval, bisa rasio, ordinal, dan nominal. Nah, yang kedua, jika data dalam bentuk keterbedaan, maka data tersebut harus kuantitatif dan diukur dengan skala pengukuran metrik yang sama. Misalnya skalanya pengukuran interval. Jika data merupakan data multivariat, maka variabel yang dapat berupa kuantitatif, biner, atau data hitungan. Nah, jika datanya mempunyai perbedaan dalam skala, misalnya ada rupiah, ada tahun, ada yang lainnya meter, berarti skalanya berbeda-beda. Maka data tersebut harus distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan prosedur yang sudah ada dalam teknik ini. Jadi itu telah kita bahas tentang teknik analisis interpedensi multivariat. Nah, sekarang kita akan meringkas, kalian akan meringkas teknik analisis interpedensi itu dengan tabel berikut. Nah, ada tabelnya di mana ada tekniknya, tujuan, dan tipe pengukurannya. Jadi tekniknya ada 3 untuk interpedensi multivariat, ada analisis faktor, analisis cluster, dan multidimensional scaling. Nanti kalian susut tujuannya dan tipe pengukurannya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat perbedaan antara analisis faktor, cluster, multidimensional scalingnya. Jadi itu tujuan untuk kita meringkas di akhir pembahasannya. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk melengkapi tabel ringkasannya. Jadi ada 2 tabelnya yang harus dilengkapi, tabel ringkasan analisis dependensi dan tabel ringkasan analisis interpedensi. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.